Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniro, kelas ekstensi semester 3, prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pentingnya TPQ dan Madrasah Diniyah untuk pendidikan keagamaan anak di Desa Selatri. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pendidikan keagamaan anak. Apa sih itu pendidikan agamaan anak? Yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dan memahami ajaran agama Islam seperti etika atau penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga mempelajari tentang Al-Quran menggunakan metode seperti Iqra, Jilid atau Juz Amma. Dan selain itu, di sini juga mempelajari tentang agama seperti apa sih? Yaitu seperti fikih, akidah akhlak atau nahwu shorof dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu peran TPQ. Apa sih sebagai peran TPQ? TPQ adalah lembaga pendidikan non-formal yang fokus bertujuan untuk mengajarkan Al-Quran, pembiasaan sholat atau nilai Islam lainnya. Dan TPQ ini juga berperan sebagai yang satu pertama, yaitu pemberantasan buta aksara Al-Quran. Apa sih cara pembelajarannya? Cara pembelajarannya yaitu mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Dan selain itu juga belajar dengan makhraj hurufnya biar pas dengan sesuai tajwidnya. Dan selain itu TPQ juga berperan sebagai pembentukan akhlak atau karakter. Nah, di sini yang pertama yaitu adab. Adab kepada siapa? Adab kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman-teman yang lainnya. Dan di sini juga ada etika harian. Seperti apa sih etika harian itu? Seperti kita mempelajari doa-doa sehari, doa mau makan, doa mau tidur, atau doa mau belajar, kita ajarkan di situ. Dan selain itu juga ada kisah teladan. Kisah teladannya mengenai apa? Mengenai sejarah Nabi dan Rasul untuk dijadikan inspirasi perilaku yang baik, biar kita bisa contohkan ke anak-anak agar bisa menirukan apa yang ada di situ. Setelah itu, di sini juga ada penanaman dasar-dasar ibadah. Seperti kita mengajarkan seperti tata cara berwudu. Sebelum kita sholat, kita ajarkan niat berwudu bagaimana, tata caranya bagaimana, urutan-urutan juganya bagaimana. Dan yang kedua, untuk praktek sholat 5 waktu. Dan di situ kita jelaskan sehari itu berapa kali selama sholat kita ajarkan. Dan setelah itu kita ajarkan lagi hafalan surat-surat pendek seperti Juz Amma atau Iqra atau yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu peran Madrasah Diniyah. Peran Madrasah Diniyahnya perannya apa sih? Madrasah Diniyah ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran lebih luas seperti pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin dan yang lainnya. Yang pertama yaitu pendalaman ilmu agama tafakuddin seperti fikih, tata cara mendalam banget. Yang kedua itu akidah seperti penguatan keyakinan dan keimanan. Yang ketiga yaitu akhlak atau pembinaan moral yang etika sosial. Dan yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Kita ajarkan semuanya itu biar kita tahu cara menjelaskan, cara mempelajari
itu kepada anak madrasah diniyah. Dan selain itu, pelestarian tradisi kitab kuning. Madrasah juga berperan penting dalam menjaga tradisi kurikulum Islam klasik di jenjang yang lebih tinggi. Di sini santri juga kita ajarkan membaca kitab kuning atau mengasah kitab gundul, kasih harokat makna nih biar kita tahu untuk anak-anak madrasah. Selain itu, ada metode penelitian. Yang pertama yaitu kita pendekatan penelitian TPQ madrasah di Desa Selatri. Yang pertama, bagaimana sih di Desa Selatri tetap eksis di tengah perubahan zaman dan kesibukan masyarakat. Nah, di sini ekstensi madrasah diniyah di Desa Selatri Kabupaten Brebes merupakan fenomena yang unik dan mengemburai modernisasi dan kesibukan masyarakat. Kadang orang tua itu sibuk dengan kesibukan aktivitasnya sendiri, jadi akhirnya tidak bisa mendidik anaknya ke dalam ilmu agama. Akhirnya disitulah orang tua itu inisiatif untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah diniyah. Jadi orang tua itu sudah tetek atau sudah tidak takut lagi untuk menyekolahkan anaknya, sudah dipasrahkan ke guru yang bersangkutan. Jadi orang tua itu sudah fokus untuk aktivitas sendiri. Nah, di situ ada lagi tentang bagaimana sih menyelaraskan pembelajaran Al-Qur'an dengan jadwal sekolah umum dan santrinya. Nah, di sini penyelarasan antara taman pendidikan TPQ atau madrasah diniyah. Di sini sinkronisasinya ini sangat penting agar anak tidak mengalami kelelahan fisik maupun mental. Jadi di sini itu waktunya itu berbeda. Kalau sekolah formal itu kegiatannya pagi dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. Kalau sekolah non formal itu kegiatannya biasanya jam 2 atau sampai jam 5. Jadi ada jeda istirahatnya untuk anak-anak biar bisa istirahat sejenak. Dan selanjutnya yaitu ada teknik penampilan data. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Yaitu di sini biasanya di acara TPQ dan madrasah diniyah itu biasanya kalau akhir tahun itu biasanya ada tampilan akhir sana, mengadakan akhir sana untuk kelulusan kelas 4. Nah, di situ biasanya untuk TPQ itu menampilkan tentang hafalan surat pendek, doa-doa harian, atau membaca Asmaul Husna. Itu untuk TPQ-nya. Kalau untuk madrasahnya biasanya menampilkan nadom sorof, nadom akidah akhlak, nadom tajwid, atau membaca kitab kuning. Jadi kita asah selama 1 tahun anak itu bisanya apa, kita itu tampilkan di situ. Oke, untuk selanjutnya yaitu wawancara mendalam. Di sini saya mewawancarai sama ustadz. Yang pertama yaitu kepada ustadznya, yaitu di sini pertanyaannya, apa yang melatar belakangi berdirinya madrasah diniyah dan TPQ, dan apa tujuannya utama yang ingin dicapai untuk anak-anak di sini. Nah, beliau menjawab dengan adanya berdirinya madrasah diniyah TPQ, masyarakat Desa Selatri ingin sangat sekali membangun sekolah tersebut, dan disitulah ada musyawarah untuk masyarakat Selatri untuk mendirikan lembaga tersebut, dan akhirnya alhamdulillah kita musyawarah di situ, dan desa Selatri
alhamdulillah masyarakatnya setuju dengan adanya lembaga itu. Akhirnya berbondong-bondonglah mereka itu mewakafkan tanahnya dan mewakafkan juga material-material yang diberikan kepada beliau-beliau untuk membangun lembaga tersebut, biar adanya lembaga TPQ dan madrasah. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang bagus untuk masa depan anak kita. Nah, setelah itu wawancara kepada orang tua. Yang pertama yaitu, mengapa sih Bapak Ibu memutuskan untuk memasukkan anak TPQ di desa Selatri dibandingkan dengan tempat yang lainnya? Nah, wali santri itu menjawab, yang pertama tempatnya satu strategis, tidak jauh. Keduanya untuk pembayarannya itu standar, tidak mahal dan tidak murah juga, jadi enak gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, gambar umum. Dan di situ biasanya TPQ dan madrasah diniyah mengadakan pelajaran di luar, seperti kadang ada acara Maulid Nabi atau Porsadin atau lomba-lomba. Nah, di situ biasanya ada kegiatan itu. Alhamdulillah semuanya kegiatannya berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya yaitu TPQ dan madrasah diniyah di desa Selatri itu memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku keagamaan anak. Jadi masyarakat itu sangat sangat setuju dengan adanya pendidikan lembaga TPQ dan madrasah diniyah. Itu kesimpulannya. Cukup sekian dan terima kasih. Itu presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.